Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi latihan 3 menjawab 50 soal tes tertulis PPK Pilkada 2024. Dan langsung saja kita masuk pada latihannya. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan kegiatan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, kecuali A. Penyusunan DPT, B. Penyusunan DPSHP, C. Penyusunan DPS, D. Coklit, E. Pembagian surat panggilan memilih. Jawaban yang benar adalah E. Pembagian surat panggilan memilih. Soal nomor 2. Siapakah yang bertugas melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS? A. PPS, B. PPK, C. PPDP, D. KPPS, E. Panwas Kelurahan Desa. Jawaban yang benar adalah D. KPPS. Soal nomor 3. Sebelum penetapan DPT dalam tahapan pemilihan, tahapan apa yang dilakukan dalam pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih? A. Coklit, B. Rekapitulasi DPS, C. Menyusun daftar pemilih hasil pemutahiran, D. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS, E. Menyampaikan DPS hasil perbaikan. Jawaban yang benar adalah D. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan yang terlibat di dalam TPS kecuali A. KPPS, B. Pengawas TPS, C. Petugas ketertiban TPS, D. Saksi pasangan calon, E. Pemantau pemilihan. Jawaban yang benar adalah E. Pemantau pemilihan. Soal nomor 5. Siapakah yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS? A. Masyarakat, B. Pemilih, C. Saksi pasangan calon, D. Pengawas TPS, E. Pemantau pemilihan. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 6. Pukul berapakah dimulai penghitungan suara di TPS? A. Pukul 12.00 waktu setempat, B. Pukul 13.00 waktu setempat, C. Pukul 14.00 waktu setempat, D. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, E. Tergantung selesainya proses pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah B. Pukul 13.00 waktu setempat. Soal nomor 7. Siapakah yang berwenang mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika terbukti melanggar administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif? A. KPU, B. KPU Kabupaten Kota, C. Bawaslu, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. PT UN. Jawaban yang benar adalah B. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan hierarki penyelenggara teknis, kecuali A. PPK, B. PPS, C. Pantarli atau PPDP, D. KPPS, E. KPU. Jawaban yang benar adalah C. Pantarli atau PPDP. Soal nomor 9. Berapa kali pemilu tahun 1955 dilaksanakan? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawaban yang benar adalah B. 2 kali. Soal nomor 10. Apakah yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif? A. Pemilih mengajak seseorang atau lebih untuk memilih pasangan calon tertentu. B. PNS ikut menjadi tim kampanye pasangan calon. C. Pasangan calon mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih dalam bentuk menjanjikan berupa uang atau materi. D. Tim kampanye menjanjikan uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. E. Penyelenggara pemilihan tidak netral dalam menjalankan tugasnya terkait pelayanan pasangan calon. Jawaban yang benar adalah C.
pasangan calon mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih dalam bentuk menjanjikan berupa uang atau materi. Soal nomor 11. Apabila pada pukul 07.00 saksi, pemilih, atau pengawas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi, pemilih, atau pengawas TPS paling lama A. 1 jam, B. 30 menit, C. 20 menit, D. 15 menit, E. 10 menit. Jawaban yang benar adalah B. 30 menit. Soal nomor 12. Berikut ini merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Pemungutan dan penghitungan suara, B. Penetapan calon terpilih, C. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, D. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, E. Penelitian persyaratan calon. Jawaban yang benar adalah C. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Soal nomor 13. Berikut ini merupakan tahapan persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 kecuali A. Perencanaan program dan anggaran, B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara, C. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, E. Pembentukan panwas kecamatan. Jawaban yang benar adalah B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Soal nomor 14. Kapankah dimulai tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota? A. 17 April 2024, B. 24 April 2024, C. 25 September 2024, D. 29 Agustus 2024, E. 5 Mei 2024. Jawaban yang benar adalah D. 29 Agustus 2024. Soal nomor 15. Tahapan apa yang pertama dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024? A. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, B. Penetapan calon terpilih, C. Pemungutan dan penghitungan suara, D. Penelitian persyaratan calon, E. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. Jawaban yang benar adalah E. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. Nomor 16. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat A. 3 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 5 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 7 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah D. 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 17. KPPS berapakah yang bertugas menerima pemilih yang akan masuk di dalam TPS? A. KPPS ke-1, B. KPPS ke-6, C. KPPS ke-3, D. KPPS ke-4, E. KPPS ke-7. Jawaban yang benar adalah D. KPPS ke-4. Soal nomor 18. Berapakah jumlah petugas ketertiban TPS di setiap TPS? A. 3 orang, B. 2 orang, C. 1 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Jawaban yang benar adalah B. 2 orang. Soal nomor 19. Berapakah jumlah pengawas TPS di setiap TPS? A. 2 orang, B. 3 orang, C. 1 orang, D. 4 orang, E. Semua jawaban salah.
Jawaban yang benar adalah C. 1 orang. Soal nomor 20. Berapakah jumlah sekretariat PPS? A. 5 orang, B. 3 orang, C. 2 orang, D. 1 orang, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah B. 3 orang. Soal nomor 21. Berikut ini merupakan tugas KPPS di TPS, kecuali A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL, C. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, D. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL, E. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Jawaban yang benar adalah E. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Soal nomor 22. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara masing-masing untuk memuat, kecuali A. Surat suara yang tidak digunakan, B. Surat suara sah, C. Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, D. Lem atau perekat, E. Surat suara yang tidak sah. Jawaban yang benar adalah D. Lem atau perekat. Soal nomor 23. Berapakah ukuran TPS yang direkomendasikan menurut peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota? A. Panjang 9 meter dan lebar 7 meter, B. Panjang 9 meter dan lebar 8 meter, C. Panjang 10 meter dan lebar 7 meter, D. Panjang 10 meter dan lebar 8 meter, E. Panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Jawaban yang benar adalah D. Panjang 10 meter dan lebar 8 meter. Soal nomor 24. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini merupakan A. Komitmen pemilihan, B. Tujuan pemilihan, C. Cita-cita pemilihan, D. Prinsip pemilihan, E. Asas pemilihan. Jawaban yang benar adalah E. Asas pemilihan. Soal nomor 25. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara terbuka dan aksesibel. Hal tersebut merupakan A. Asas pemilihan, B. Prinsip pemilihan, C. Roh pemilihan, D. Bentuk pemilihan, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah B. Prinsip pemilihan. Soal nomor 26. Sistem pembagian kursi DPR dan DPRD menggunakan metode Sinlek yang diperkenalkan oleh ahli matematika berkebangsaan A. Jerman, B. Itali, C. Prancis, D. Belanda, E. Inggris. Jawaban yang benar adalah C. Prancis. Soal nomor 27. Berikut ini adalah peserta pemilihan, kecuali A. Calon anggota DPRD, B. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, C. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, D. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah A. Calon anggota DPRD. Soal nomor 28. Siapakah yang dimaksud dengan peserta kampanye? A. Pasangan calon, B. Tim pasangan calon, C. Masyarakat, D. Pemilih, E. Partai politik. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 29. Berikut ini merupakan penyelenggara pemilihan kecuali A. KPU, B. Bawaslu, C. Panitia Pemilihan Kepala Desa, D. Pengawas TPS, E. KPPS. Jawaban yang benar adalah C. Panitia Pemilihan Kepala Desa. Soal nomor 30.
Berikut ini merupakan wewenang PPK, kecuali A. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan. D. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilihan. E. Merencanakan program dan anggaran. Jawaban yang benar adalah E. Merencanakan program dan anggaran. Soal nomor 31. Jika undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka diuji di A. Komisi Yudisial, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah E. Mahkamah Agung. Soal nomor 32. Jika undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka diuji di A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. MPR, E. Komisi Yudisial. Jawaban yang benar adalah A. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 33. Berikut ini merupakan tugas Mahkamah Konstitusi kecuali A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. C. Memutus sengketa proses pemilihan. D. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. E. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jawaban yang benar adalah C. Memutus sengketa proses pemilihan. Jawaban yang benar adalah C. Memutus sengketa proses pemilihan. Soal nomor 34. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal A. Pasal 22E ayat 3, C. Pasal 22E ayat 5, C. Pasal 22E ayat 4, Pasal 22E ayat 1, E. Pasal 22E ayat 2. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 22E ayat 5. Nomor 35. Siapakah Ketua PPKI? A. Supomo, B. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Soekarno, E. Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah D. Soekarno. Soal nomor 36. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam pasal A. Pasal 10, B. Pasal 5, C. Pasal 7, D. Pasal 1, E. Pasal 1 ayat 2. Jawaban yang benar adalah E. Pasal 1 ayat 2. Soal nomor 37. Berikut ini merupakan tokoh panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI kecuali A. Mr. Ahmad Suparjo, B. Mr. Muhammad Yamin, C. Soekarno, D. Suroso, E. Kiai Haji Wahid Hasyim. Jawaban yang benar adalah D. Suroso. Soal nomor 38. Tanggal berapakah PPKI dibentuk? A. 7 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 5 Agustus 1945, D. 18 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Jawaban yang benar adalah A. 7 Agustus 1945. Soal nomor 39. Tanggal berapakah peristiwa Rengas Dengklok? A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 15 Agustus 1945, D. 16 Agustus 1945, E. 14 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah D.
16 Agustus 1945. Soal nomor 40. Di kediaman siapakah tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno? A. Laksamana Maeda, B. Sayuti Melik, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, E. Soekarno. Jawaban yang benar adalah E. Soekarno. Soal nomor 41. Panitia 9 berhasil membentuk rumusan dasar negara yang diberikan nama Piagam Jakarta oleh A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Suroso, E. Kiai Haji Wahid Hasyim. Jawaban yang benar adalah C. Muhammad Yamin. Soal nomor 42. Apakah isi Piagam Jakarta yang pertama sebelum diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa? A. Ketuhanan dan menjalankan syariat Islam, B. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, C. Kewajiban menjalankan syariat Islam, D. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, E. Menjalankan syariat Islam bagi agama Islam. Jawaban yang benar adalah D. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soal nomor 43. Pancasila diambil dari bahasa A. Sanskerta, B. Indonesia, C. Melayu, D. Jawa, E. Portugis. Jawaban yang benar adalah A. Sanskerta. Soal nomor 44. Kapankah Piagam Jakarta? A. 18 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, E. 21 Juni 1945. Jawaban yang benar adalah D. 22 Juni 1945. Soal nomor 45. Kapankah Pancasila sebagai dasar negara disahkan? A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, E. 15 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah B. 18 Agustus 1945. Soal nomor 46. Siapakah yang mengesahkan Pancasila? A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. PPKI, D. BPUPKI, E. Panitia 9. Jawaban yang benar adalah C. PPKI. Soal nomor 47. Apakah yang dibahas pada sidang kedua BPUPKI? A. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, B. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, C. Membahas Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, D. Pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara, E. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jawaban yang benar adalah C. Membahas Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Soal nomor 48. Berapa orangkah jumlah usulan hakim konstitusi oleh Presiden? A. 6 orang, B. 5 orang, C. 4 orang, D. 2 orang, E. 3 orang. Jawaban yang benar adalah E. 3 orang. Soal nomor 49. Siapakah penemu benua Amerika? A. John Locke, B. Orville Wright, C. Christopher Columbus, D. Nicholas Joseph Jugnot, E. Alexander Graham Bell. Jawaban yang benar adalah C. Christopher Columbus. Soal nomor 50. Siapakah yang memperkenalkan paham Marxisme? A. Socrates, B. John Locke, C. Soekarno, D. Adam Smith, E. Karl Marx. Jawaban yang benar adalah C. Soekarno. Nah, itulah latihan 3 soal tes tertulis pilihan ganda calon anggota PPK Pilkada 2024. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga sahabat yang mengikuti tes calon anggota PPK Pilkada 2024 yang telah menonton konten ini dapat lolos. Jika sahabat suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.